wabarakatuh. Saya Nia Safitri. Saya Rojalia. Kami dari Prodi PGSD semester 6 siang ingin menyampaikan biografi ilmuwan klasik dan modern. Baik, saya akan menerangkan tentang biografi ilmuwan klasik Al-Kindi. Al-Kindi adalah filsuf pertama dari kalangan Islam sekaligus tokoh penggerak filsafat Arab, hingga sering disebut sebagai Bapak filsafat Arab. Ia juga diakui sebagai salah satu filsuf Arab berbahasa Yunani. Memang menerjemahkan banyak karya-karya filsuf Yunani ke bahasa Arab. Selain menulis bidang filsafat, Al-Kindi juga ahli dalam bidang metafisika, etika, logika, dan psikologi, hingga ilmu pengobatan, farmakologi, matematika, dan astrologi. Al-Kindi lahir pada 801 di Kufah, Irak, dari keluarga bangsawan suku Kinda yang masih keturunan dari kepala suku Al-Asyata Ibnu Qais yang hidup sejaman dengan Nabi Muhammad SAW. Ayah Al-Kindi yaitu Ishak merupakan gubernur Kufah yang membimbingnya sejak pendidikan pertamanya di Kufah. Ia kemudian melanjutkan studinya di Baghdad di bawah naungan Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun dan Al-Mutashim. Berkat bakatnya yang menonjol saat belajar di Baghdad, Al-Kindi dipekerjakan oleh Khalifah Al-Ma'mun di House of Wisdom, yaitu pusat penerjemahan teks-teks filosof dan ilmiah dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Selain itu, Al-Kindi diangkat sebagai guru putra Khalifah Al-Mu'tashim yang menggantikan Al-Ma'mun. Semasa hidupnya, Al-Kindi diperkirakan menulis setidaknya 260 buku yang mengulas berbagai bidang. Sebanyak 32 buku membahas geometri, 22 buku membahas filsafat, 22 buku membahas kedokteran, 9 buku terkait logika, dan 12 buku fisika. Di bidang matematika, Al-Kindi memainkan peran penting dalam memperkenalkan angka India ke dunia Islam. Ia juga menerapkan matematika, khususnya konstruksi geometris, dalam menjelaskan fenomena optik sebagai perspektif visual, bayangan, pembiasaan, dan refleksi. Karya Al-Kindi yang paling penting dan paling terkenal adalah Orphar's Philosophy. Buku ini dianggap sebagai filsafat pertama yang membahas tentang Tuhan. Dalam menjelaskan tentang Tuhan, Al-Kindi berpendapat bahwa Tuhan adalah kebenaran dari semua kebenaran atau puncak dari kebenaran. Ia juga berpendapat bahwa keteraturan alam tidak mungkin terjadi tanpa adanya zat yang tidak terlihat. Alam semesta yang didiami manusia, menurut Al-Kindi adalah karya Tuhan yang juga berperan dalam menjaga dan memfasilitasi ketersediaan di alam. Adapun karya terkenal Al-Kindi dalam bidang astronomi berjudul On Rise, yang melihat astrologi sebagai ilmu rasional. Al-Kindi juga memiliki karya paling penting di bidang kedokteran berjudul De Gradibus, di mana ia mendemonstrasikan penerapan matematika pada kedokteran, khususnya di bidang farmakologi. Selain itu, Al-Kindi juga memiliki karya menjelaskan proses penyulingan untuk mengekstraksi minyak mawar dan menyediakan resep untuk 107 jenis parfum berbeda. Ketika masa pemerintahan Khalifah Al-Mutawakkil tahun 847 sampai 861, karir Al-Kindi mulai menurun. Diduga terdapat dua alasan yang mendasari hal ini. Alasan pertama adalah persaingan di perpustakaan dalam menerjemahkan karya-karya ilmiah. Sedangkan alasan yang kedua adalah penganiayaan Al-Mutawakkil terhadap muslim yang ortodoks. Menurut ahli sejarah, Al-Kindi meninggal pada 873 di Baghdad ketika masa pemerintahan Al-Mu'tamid. Tokoh ilmuwan modern yaitu Muhammad Ali Pasha. Ia lahir di Kavala, Yunani pada 4 Maret 1769.
Ia merupakan putra kedua dari Ibrahim Agam. Muhammad Ali Pasha dibesarkan oleh ibunya dan paman-pamannya, karena ayahnya meninggal saat ia masih kecil. Pada awalnya, ia bekerja sebagai pemungut pajak di Kafala. Atas kerja kerasnya, ia ditunjuk menjadi komandan kedua di bawah sepupunya. Sampai akhirnya, pada tahun 1805, Muhammad Ali diangkat sebagai gubernur Mesir oleh rakyat Mesir. Selama menjabat sebagai gubernur, Muhammad Ali Pasha ingin Mesir terlepas dari pimpinan Utsmaniyah dan dipimpin oleh keturunannya. Untuk itu bisa mencapai tujuan tersebut, maka ia menata kembali masyarakat Mesir dan membangun militer yang lebih modern. Salah satu pembaruan yang dilakukan oleh Muhammad Ali Pasha ialah mendirikan sekolah-sekolah selama memerintah Mesir. Muhammad Ali Pasha banyak mendirikan sekolah, salah satunya sekolah kedokteran untuk perempuan. Selama menjalani proses pelatihan, para siswa disediakan tempat tinggal, makanan, dan tunjangan bulanan dari negara. Selain sekolah kedokteran untuk perempuan, Muhammad Ali Pasha juga mendirikan sekolah militer, sekolah teknik, sekolah ketabiban, dan sekolah penerjemahan. Ia juga diketahui mengirimkan sekitar 300 pelajar Mesir ke Eropa, terutama Paris, untuk menempuh pendidikan. Memasuki tahun 1843, kondisi kesehatan Muhammad Ali Pasha sudah tidak prima seperti sedia kala. Ia diketahui memiliki kecenderungan paronia dan menjadi pelupa. Kesehatannya pun semakin menurun setelah putranya Ibrahim juga jatuh sakit dan kondisinya terus memburuk. Setelah Ibrahim meninggal, kondisi Muhammad Ali semakin parah dan akhirnya meninggal pada 2 Agustus tahun 1849. Jenazahnya dikebumikan di sebuah masjid megah di Benteng Kairo.